Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke anak-anak, kali ini kita melanjutkan di pembahasan kita materi kelas 10 peminatan matematika ya. Setelah kalian belajar tentang apa sih kegunaan atau aplikasi dalam kehidupan nyata terkait dengan eksponensial di materi pekan lalu, sekarang kita akan membahas materi-materi yang ada di eksponensial. Jadi di kurikulum 2013, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menggambarkan grafik fungsi eksponen gitu ya, terus menentukan penyelesaian persamaan eksponen dan menjelaskan sifat-sifat fungsi eksponen yang digunakan dalam proses penyelesaian persamaan eksponen. Nah, langsung saja kita bahas dulu tentang fungsi eksponen ya. Apa itu fungsi eksponen? Nah, kamu tentu masih ingat tentang materi fungsi di kelas di SMP ya, di MTS. Apa itu fungsi? Fungsi itu ketika setiap anggota yang ada di X ini itu dipetakan ke anggota yang ada di Y ini. Nah, jadi setiap anggota yang di sini harus punya pasangan di sini. Itu namanya fungsi ya. Nah, variabel X pada AX ini merupakan eksponen. Jadi kalau kamu punya A pangkat X, X itu disebut sebagai eksponen ya. Adapun A-nya itu biasa disebut dengan bilangan pokok atau basis A. Nah, jika kita punya variabel X pada AX ya yang merupakan eksponen, maka fungsi F memetakan X ke A pangkat X disebut sebagai fungsi eksponen. Jadi kalau fungsi eksponen itu di sini ada pangkat ya. Jadi fungsi F memetakan X ke A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X, itu adalah fungsi eksponen ya. Tadi ya, jadi kalau yang dimaksud eksponen itu apa sih? Eksponen itu yang pangkatnya, kalau A-nya ini ada A ya, A pangkat X, X-nya itu eksponen, A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis. Jadi kalau nanti Ibu menyebutkan basis atau eksponen, kamu sudah tahu ya, mana eksponen, mana basis. Oke. Nah, sekarang grafik fungsi eksponen. Kamu bisa melihat yang ada di LKS kalian ya. Kalau udah punya LKS, silahkan bisa dilihat di LKS ada grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen yang pertama adalah grafik fungsi eksponen dengan basis A ya. Basisnya itu lebih dari 1. Gimana cara menggambarkannya? Cara menggambarnya adalah satu, buat tabel dulu. Jadi kamu harus membuat tabel hubungan antara X dengan Y. Nah, nilai-nilai X-nya itu ditentukan sehingga nanti muncul nilai Y. Nah, habis itu baru digambarkan. Nah, tiap titik X, Y yang diperoleh digambar pada bidang kartesius dihubungkan ya, sehingga akan membentuk kurva yang mulus. Nah, itulah grafik fungsi eksponen. Nah, contohnya ini. Jika kita punya fungsi ini ya, 2 pangkat X. Gimana cara menggambarkannya? Kamu buat tabel dulu. Ini maksudnya tadi langkah yang pertama, buat tabel. Terus di sini kamu tentukan angkanya X. Jadi angka-angka yang di X itu kamu yang nentuin. Terserah, bebas ya. Tapi jangan sampai kamu mempersulit diri sendiri ya. Nah, misalnya di sini dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, setelah itu baru kamu masukkan ke nilai Y-nya. Y itu nilainya 2 pangkat X. Jadi kalau kamu ada 0, berarti 2 pangkat 0. Oh, 2 pangkat 0 adalah 1, gitu ya. Kok 2 pangkat 0 sama dengan 1? Nah, itu nanti kita masuk ke sifat-sifatnya ya. Nah, kenapa sih kok jadi 1 ya? Nah, boleh nanti kita bahas nih, kenapa 2 pangkat 0 itu 1. Terus 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 2 pangkat 2 berarti 2-nya ada 2 kali 2 4. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 jadinya 8. Nah, nanti yang negatif juga sama. Nah, setelah ketemu kamu hubung-hubungkan
Ini berarti X-nya 0, Y-nya 1, 0,1. Nah, 0, Y-nya 1 berarti ada di sini. Terus ada 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ketemu di sini. Nah, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, 2, Y-nya 4 ketemu di sini. Nah, habis itu kamu tarik garis. Nah, ketemu nih garis yang merah ini, itu adalah fungsi eksponennya. Ya, ini fungsi eksponen untuk A bukan positif, A-nya lebih dari 1 ya. Ini A-nya 2 ya. Nah, ini grafiknya begini. Oke. Next. Nah, yang kedua, grafik fungsi eksponen jika basisnya antara 0 sampai 1. Ya, kamu bisa menyebutkan bilangan antara 0 sampai 1 pecahan dong, Bu. Iya, betul. Jadi bilangannya pecahan. Nah, cara menggambar grafik fungsi eksponen dengan basis A-nya ya, basis A itu antara 0 dengan 1 atau pecahan adalah sama ya dengan yang tadi. Gambar buat tabel dulu ya, hubungan antara X dengan Y. Nilai X-nya kamu tentukan, nanti Y-nya dihitung. Nah, setelah itu digambarkan. Titik-titik yang diperoleh ya digambar bidang kartesius, nanti kamu hubungkan sehingga mendapatkan kurva yang mulus. Nah, itu adalah grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx atau A pangkat X. Contoh di sini ya. Gambar grafik fungsi eksponen untuk Y sama dengan Fx sama dengan setengah pangkat X. Jadi A antara 0,1 itu ini. A-nya setengah. Boleh sepertiga, boleh nanti seperlima atau seperberapa, yang penting pecahan ya. Nah, langkah-langkahnya kamu harus perhatikan. Nah, jadi yang pertama apa? Buat tabel. Nah, ini buat tabel. Tabel terus tentukan angka-angkanya nih, X-nya. Nah, X-nya udah ketemu, sekarang kamu cari. Nah, setengah pangkat X. Nah, misalnya X-nya kan negatif 3, jadi setengah pangkat negatif 3, ketemu 8. Ya. Sementara kalau kamu, ini kan kita belum belajar tentang persamaan eksponen ya. Jadi kalau misalnya kamu menentukan angka-angkanya, boleh nggak Bu pakai alat bantu? Silahkan, boleh ya. Jadi setengah pangkat 2 berapa sih? Oh, setengah pangkat 2 itu adalah 1/4. Setengah pangkat 1 itu setengah. Setengah pangkat 0 itu 1. Setengah pangkat negatif 1. Nah, jadi X-nya itu yang di atas. Ini hasilnya ya. Ini setengah pangkatnya. Nah, setelah ketemu tabelnya, kamu plot ya, negatif 3,8 nih. X-nya negatif 3, Y-nya 8, ketemu di sini. X-nya negatif 2, Y-nya 4, ketemu di sini. Nah, ternyata titik-titik yang kamu dapatkan dari tabel pertama ini, ya, kamu hubungkan, kamu tarik, sehingga mendapatkan kurva yang mulus. Nah, ini adalah kurva dari fungsi eksponen untuk basis antara 0 dan 1. Apa yang bisa kamu simpulkan dari grafik yang tadi, basisnya lebih dari 1 dan basisnya kurang dari 1 ya, atau yang pecahan. Ya, jadi kalau yang basis 1 nih ya, yang basis 1 ini namanya fungsi eksponen monoton naik karena dia naik nih. Nah, ini kalau dilanjutkan terus nanti ke sana ke atas. Ini namanya fungsi monoton naik. Nah, ya. Sebab A pangkat X1 kurang dari A pangkat X2 untuk X-nya lebih dari kurang dari X. Jadi X-nya kan ininya kan ini 1 sama 2. Kan gedean mana? Gedean 2 ya. Gedean 2. Ternyata A pangkat X1-nya sama A, maksudnya begini. Ini kan kita bandingin 1 dulu deh. 1 dengan 2. 1 dengan 2 gedean mana? Gedean 2 ya. Nah, ternyata A pangkat atau 2 pangkat 1 itu juga lebih kecil dibandingkan 2 pangkat 2. Nah, gini. Ya, jadi nilainya tuh sama gitu. Semakin kecil nilai X-nya, fungsinya juga akan semakin kecil gitu. Ini untuk basis yang lebih dari 1. Makanya disebut fungsi monoton naik gitu ya. Nah, bedakan dengan yang tadi nih. Kalau yang A-nya antara 0 dengan 1. Antara 0 dengan 1 ternyata kita perhatikan X-nya nih. Kita punya yang ini ya, 1 sama 2. Ini kan X-nya nih. X-nya gedean yang mana? Gedean yang 2. Ternyata kalau kita lihat di fungsinya ya,
Y-nya ternyata gede yang mana? Gede yang X-nya kecil. Nah, makanya di sini disebut fungsi monoton turun karena A pangkat X 2 itu kurang dari A pangkat X1 untuk X-nya yang satunya kurang dari X2. Jadi kebalikan ya. Kalau yang tadi kan senilai ya. Kalau pakai perbandingan di SMP itu, kalau yang A-nya lebih dari 1 itu nilainya senilai. Semakin besar X-nya, maka A pangkat X-nya semakin besar. Tapi kalau yang di A-nya atau basisnya pecahan itu berlaku berkebalikan. Jadi semakin kecil X-nya, maka nilai A pangkat X-nya semakin besar, gitu ya. Oke, itu adalah grafik fungsi eksponen. Kamu bisa mencoba latihannya ya. Nah, ini kalau grafik yang lain ya. Grafik yang ketiga, grafik fungsi eksponen untuk ya jika ada fx sama dengan ax dan gx sama dengan a pangkat negatif x. Nih perhatikan. Jika grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan grafik fungsi eksponen y sama dengan gx sama dengan 2 pangkat negatif x digambarkan pada sebuah gambar bidang kartesius, maka gambarnya seperti ini. Ini 2 pangkat negatif x, ini monoton turun, gitu ya. Yang ini monoton naik nih. Ya, ini 2 pangkat x, ini 2 pangkat min x. Bedanya yang tadi dengan yang ini apa? Nah, kalau yang tadi itu basisnya ya. Basisnya yang beda kalau x-nya sama. Kalau sekarang x-nya yang beda, yang ini x-nya positif, yang ini x-nya negatif. Ya, kalau yang tadi basisnya itu di sini 2, di sini setengah ya. Kalau yang sekarang ini basisnya sama-sama 2, tapi eksponennya yang satu positif, yang satu negatif. Ternyata menghasilkan grafik yang juga satu monoton turun ini ya, yang pangkatnya negatif. Nah, yang ini yang pangkatnya positif monoton naik. Oke. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya yang tadi ya, dapat kita simpulkan. Nah, grafik fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x dan gx a pangkat negatif x adalah simetris terhadap sumbu y. Apa itu maksudnya simetris? Perhatikan di sini. Ternyata dia simetris di sumbu y. Nah, ini nih. Nah, maksudnya simetris itu ketika kamu garis y ini memotong 2 grafik ini ya, sama luasannya. Itu namanya simetris. Terus, grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan a pangkat x dan y sama dengan gx a pangkat negatif x melalui titik 0,1. Nah, sama-sama melalui 0,1. 0,1 yang mana nih? Nah, ya, jadi kedua grafik ini memotong di sumbu y ya, di 0,1. Terus, grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan a pangkat x dan y sama dengan gx sama dengan a pangkat negatif x selalu berada di atas sumbu x atau y positif ya, y lebih dari 0, dan setiap x anggota bilangan real dan tidak pernah memotong sumbu x. Nah, perhatikan nih. Ternyata grafiknya eksponen ini ya, 2 pangkat x dan 2 pangkat negatif x, dia tidak pernah memotong sumbu x. Jadi dia nggak pernah menyentuh di sini nih. Nah, ini nanti hubungannya sama materi kelas 11 ya. Kamu nanti akan belajar tentang limit nih, nanti ada hubungannya nih. Ini dia nggak akan menyentuh ya. Ini berarti bukan mahram ya Bu ya. Iya. Jadi tidak akan menyentuh nih sampai sumbu x, tidak akan memotong. Jadi dia hanya mendekati saja. Ya, dia hanya memotong di sumbu y di 0,1. Next. Grafik fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan a pangkat x dan y sama dengan gx sama dengan a pangkat negatif x merupakan fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Masih ingat korespondensi 1,1? Materi SMP ya, korespondensi 1,1. Apa itu maksudnya korespondensi 1,1? Mereka punya satu pasangan 1 ya, jadi tidak ada duanya, mereka tepat punya satu pasangan 1. Oke, itu materi kita kali ini ya. Kita lanjutkan dengan simulasi.